Pak, minum obat dulu ya Pak. Ini Pak. Ini air minumnya, ini Pak. Yo, kamu kok nggak ikut nemenin istrimu wisuda? Ya mau nemenin wisuda gimana toh Pak? Orang situasinya aja seperti ini. Bapak lagi sakit. Terus kalau semuanya ikut nemenin wisuda, yang jaga bapak itu siapa? Nggak apa-apa. Bapak mertua saya kan udah ngantar istri saya untuk perwakilan. Ya, yang terpenting doanya saja ya Pak. Iya Yung, Bapak selalu mendoakan semoga istri kamu cepat jadi pegawai. Ya, amin Pak. Bapak juga selalu berdoa kok Yung, semoga kamu juga bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak, biar nanti kamu bisa bikin rumah sendiri. Kita tinggal di rumah kamu. Sudah berapa lama Bapak di sini? Cuma nebeng. Ini pun rumah pemberiannya Bapak Dela. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak atas doanya. Sebenarnya Pak, saya itu ingin Pak membuat rumah sendiri agar Bapak itu merasa nyaman, tidak canggung. Laki-laki mana sih Pak yang tidak ingin membuat rumah untuk masa depan keluarga dan istrinya Pak? Ya, tapi kan Bapak tahu sendiri, tabungan saya itu yang kemarin dipakai untuk berobat Bapak. Nggak masalah Pak, yang terpenting itu kesehatan Bapak itu loh. Nanti setelah itu baru mikir yang lainnya lagi ke depannya Pak. Ya pokoknya Bapak nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ini rumah Bapak, rumah anak Bapak. Saya itu anak laki-laki Pak, wajib merawat dan mengasuh orang tua ya Pak. Saya yakin suatu saat pasti Bapak akan kembali sehat seperti semula Pak. Itu Dela udah pulang Pak. Alhamdulillah. Selamat ya Dek. Ya Mas. Alhamdulillah ya Allah. Pak. Alhamdulillah. Ya Allah, lega rasanya. Del, Ya. sini dulu, Bapak mau ngomong. Gimana tadi acara wisudanya, Dek Dela, Pak? Jadi gini Del, sekarang kamu kan sudah menjadi sarjana, orang berpendidikan, ya. Dan sebentar lagi nanti Papa akan usahakan kamu jadi PNS. Biar masa depan kamu itu lebih cerah, lebih berharga nilainya. Nggak seperti Uyung suami kamu sama bapaknya. Dari dulu cuma jadi kuli lili. Ya kuli itu aja. Masa punya istri secantik kamu, sepintar kamu, nggak mampu bikinin gubuk. Memang Papa dari dulu tuh diamin dulu. Tapi kalau Papa nggak gerak, kamu sampai sekarang nggak bakal punya rumah kamu. Ya mau gimana lagi Pak, kan Bapak tahu kerjaannya suami aku tuh apa. Lebih ironisnya lagi Del, udah nggak bikin kamu rumah, bapaknya suruh tinggal di sini sakit-sakitan, itu juga beban kamu juga itu. Ya iya Pak, aku juga yang ngurusin. Saya tuh heran sama suami kamu, mana tanggung jawabnya, nggak sesuai. Kayak ular koros saja, ngempros saja. Yaudah kalau gitu, kamu pulang dulu, ya. Selamat ya Del ya. Hati-hati ya Pak ya. Jaga diri kamu baik-baik. Kemarin mau langsung aja Pak. Hati-hati ya Pak ya. Ya Del. Hati-hati Pak. Dek, sini dulu deh.
sebentar ya, Pak. Dela. Dela. Apa sih, Mas? Aku tuh capek loh. Kok sekarang jadi seperti itu sih, Del? Apa? Astagfirullahaladzim. Kamu seharusnya mikir, Del. Hah? Bapak kamu itu tidak seharusnya bicara seperti itu. Itu namanya sudah ikut campur rumah tangga kita. Tapi kan yang Bapak omongin bener kan, Mas? Udahlah, aku capek. Del. Ya Allah, semoga ini tidak seperti yang ada dalam pikiranku ya Allah. Kuatkanlah hati hamba-Mu ya Allah. Kuatkanlah juga Buyung ya Allah. Dan berkasihan Buyung. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak, maafin mertua saya ya, Pak. Mertua saya sudah ngomong sangat keterlaluan. Pokoknya Bapak tidak usah diambil hati ya, Pak. Iya, Yung. Nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Bapak, yang mereka katakan itu semuanya benar. Memang kita yang salah, Yung. Bapak juga seperti benalu di rumah ini. Astagfirullahaladzim. Bapak tidak boleh ngomong seperti itu. Bapak di sini itu tanggung jawab saya, Pak. Ya. Jadi saya mohon Bapak fokus saja dengan kesehatan Bapak. Tidak usah mikir yang aneh-aneh. Justru ini, Pak, hinaan, cacian yang akan menjadi pacu semangat saya, Pak, untuk lebih baik lagi ke depannya, Pak. Pokoknya sekali lagi maafkan mertua saya dan istri saya ya, Pak. Udah, Pak, kalau begitu saya mau berangkat kerja dulu ya, Pak. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tinggal dulu, Pak ya. Iya, Yung. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa setega itu Bapak mertua saya? Bahkan istriku sendiri sama sekali tidak ada pembelaan untuk saya, ya Allah. Berikanlah hamba kesabaran, kekuatan. Ya Allah, tunjukkanlah jalan keluar untuk menghadapi semua cobaan hidup ini, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Pak. Alangkah cantik kan apa-apa sekarang ini. Ya dong. Ada apa-apa kok nyuruh aku sini? Ya nggak ada apa-apa sih, Del. Ini juga kan di rumah kamu. Ya iya, maksudnya tuh tumben gitu loh. Papa juga kan kangen sama kamu. Apalagi sekarang itu kehidupan kamu kan sudah luar biasa.
jauh dibanding dari beberapa tahun yang lalu. Ya jelas lah, kan semuanya berkat Bapak. Nah, maka dari itu Del, Bapak tuh pengen ngomong sama kamu. Sekarang kan kamu sudah menjadi PNS. Penghasilan kamu kan jauh lebih besar daripada penghasilan suami kamu. Oh iya, kalau itu ya jelas lah Pak. Namanya juga Mas Buyung cuma buruh, dibandingin sama aku jauh Nah, lah. maka dari itu, jadi kamu itu jangan mau diatur-atur sama suami kamu, ya. Karena secara penghasilan itu jauh lebih tinggi kamu. Iya sih Pak, tapi mau gimana pun dia kan tetap suami aku. Nah, zaman sekarang itu Del, di mana yang dia berduit, itu yang berkuasa. Kamu kan merasakan sendiri, kalau cuma ngandelin penghasilan Buyung, lipstik aja kamu nggak mungkin kebeli, ya kan? Iya sih Pak. Apalagi makan enak. Rumah aja loh, kalau bukan Bapak yang buatin, saya berani bersumpah sampai kiamat kelinci, Buyung tuh nggak bakal bisa bikinin rumah kamu. Sudah Buyung tidak mampu bikinin kamu rumah, tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga kamu, bapaknya loh dibawa ke situ. Itu kan tanggungan kamu juga. Jadi kamu tuh jadi wanita, jadi istri harus pinter-pinter. Benar juga siapa yang Bapak omongin. Ya iya, jangan mentang-mentang seorang suami itu pemimpin. Ya dilihat dulu pemimpinnya gimana. Kalau seperti Buyung itu bukan pemimpin itu. Terus aku harus gimana Pak? Ya kamu harus nurut sama papa lah. Walaupun secara aturan seorang istri harus patuh dan taat kepada seorang suami. Tapi kan dalam kurung suami yang bertanggung jawab. Suami kamu itu kan gak bertanggung jawab. Suami kamu itu kan cuma cari enaknya aja. Punya istri cantik, rumah sudah dibuatin, ayahnya kamu yang suruh ngurusin, sakit-sakitan lagi, tiap hari butuh obat segala macam, iya kan? Secara aturan itu batal kamu taat kepada dia. Nih, kamu saya kasih tahu pemikiran orang-orang tingkat tinggi kayak papa ini, makanya hidupnya sukses. Sebenarnya aku juga capek sih Pak ngurusin bapaknya Mas Buyung. Tapi mau gimana lagi? Dia kan masih mertua aku. Nah, ini PR buat kamu. Tentunya kamu tuh harus bisa mencerna apa yang papa sampaikan sama kamu, ya. Dan itu terserah kamu yang akan mengambil sikap. Papa pengennya kamu itu jadi orang sukses. Itu aja. Ya udah, itu aja yang ingin papa sampaikan. Nanti setelah kamu pulang ke rumah, papa yakin kok apa yang harus kamu lakukan, kamu pasti nyampe pikirannya. Ya udah ya Pak. Pulang dulu. Ya, hati-hati di jalan ya. Pikirin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok perasaan nggak enak apa ya dari tadi? Buyung, Mas sudah? ada apa Pak Buyung? Kok nggak biasanya kayak gini? Nggak tahu ini Mas sudah. Dari tadi perasaanku itu nggak enak Pak. Sebenarnya kalau lagi nggak enak badan nggak usah berangkat, nggak apa-apa loh. Sebenarnya Mas, kalau badan itu alhamdulillah sehat. Tapi perasaan batin saya yang nggak enak Mas. Saya kepikiran bapak saya di rumah. Takut terjadi apa-apa dengan bapak saya Mas. Kemarin bukannya diobatin di puskes? Ya kalau bapak sih setiap bulan itu selalu kontrol Mas berobat. Tapi entah nggak tahu kenapa Mas hari ini kok perasaanku bener-bener nggak enak loh Mas. Sabar Mas Buyung. Iya Mas sudah. Namanya setiap orang pasti ada ujiannya. Iya Mas. Ya, tapi kan dibalik itu ya Mas Buyung harus bersyukur. Istri Mas Buyung kabarnya udah jadi PNS. Ya kalau itu Mas, alhamdulillah. Memang istriku sekarang sudah menjadi PNS Mas. Ya kan itu bisa buat membantu
orang tuanya Mas Buyung ketika butuh apa-apa gitu loh, Mas. Ya mungkin itu persepsi pandangan orang lain seperti itu, Mas. Sekarang istri saya jadi PNS, hidup saya enak, ada yang membantu. Jujur, Mas, tapi itu semua kebalikannya seperti itu, Mas. Tidak sesuai dengan pandangan orang lain. Istri saya, Mas, semenjak menjadi PNS, justru sifatnya, perilakunya terhadap suaminya maupun terhadap bapak saya, Mas, itu sekarang berubah, Mas. Astagfirullah. Istriku sudah berani melawan, sudah berani membangkang. Sama sekali, Mas, hasil dari istriku, saya tidak pernah mencicipi seperak pun, Mas. Saya itu berumah tangga, Mas. Ibaratnya, Mas, saya ini berdiri di atas duri, Mas. Serba salah, serba menyakitkan. Istri saya sudah semena-mena, mentang-mentang gajinya jauh di atas saya. Dia berani, Mas, kalau sama suami, Mas. Saya ini memang, Mas, tinggal satu atap, satu rumah sama istri saya. Tapi perasaan itu seperti tidak ada istri. Ujian hidup ini begitu berat bagi saya, Mas. Rasanya sudah tidak kuat menjalaninya lagi. Sabar, Mas. Saya sebagai suami sudah tidak ada harga dirinya lagi, Mas. Mas Buyung, Iya, Mas. saya tahu perasaan Mas Buyung. Saya ketika ingat mantan istri saya, Mas. Sekarang Mas Buyung pulang aja dulu, Mas. Kalau Mas memang perasaan Mas Buyung gak enak sama orang tua Mas Buyung. Siapa tahu ini pertanda di rumah ada apa-apa. Siapa tahu orang tua Mas Buyung lagi butuh Mas Buyung. Udah gak apa-apa, pulang nanti biar saya ngomong sama bos kawin. Beneran, Mas? Iya, udah. Udah, kalau begitu saya izin pulang dulu, Mas, ya. Nanti tolong sampaikan sama yang lainnya, Mas. Ya udah, Mas. Terima kasih, Mas, atas pengertiannya, Mas. Semangat, Mas. Iya, Mas. Kok dipikir-pikir, omongan bapak bener juga sih. Bapak sama Mas Buyung sini cuma numpang. Mas Buyung juga penghasilannya cuma segitu. Buat memenuhin kebutuhan aku aja nggak cukup. Iya, Pak. Apa sih, Pak? Tolong Bapak beliin obat. Bapak nggak tahu apa aku baru pulang? Bapak minta aja sama anak Bapak suruh beliin sana. Tapi kamu kan anak Bapak juga, Del. Sama aja. Lagi Bapak kamu, Del, sakit. Tolong. Bapak tuh bisa nggak sih sehari nggak usah ngerepotin orang? Bapak tuh di sini cuma beban, tahu nggak? Nyusahin aku. Bapak tuh juga seharusnya mikir. Anak Bapak tuh kerjaannya apa? Hasilnya tuh seberapa? Nggak cukup buat biayain obat Bapak. Aku semua Pak yang biayain. Belum juga tempat tinggal ini Bapak aku yang kasih, Pak. Aku tuh capek ngurus rumah, nyapu, ngepel, masak, pulang harus ngurusin Bapak lagi. Apalagi kebutuhan. Semuanya dari aku. Tahu diri, Pak. Malu. Aku tuh nggak seharusnya ngurusin Bapak. Bapak tuh bukan kewajiban aku. Yo. Lama-lama stres sama ngurusin orang tua kayak gitu. Bikin pusing doang tiap hari. Kayak gini nih punya suami gak ada guna. Coba aja dulu aku dapetinnya yang lebih kaya gitu. Gak pusing kayak gini. Terus ngurusin orang tua. Papa aku. Assalamualaikum. Salam. Loh,
Kamu kenapa, Dek? Kok kamu cemberut seperti itu? Hah? Oh ya, Bapak di mana? Udah kamu beliin obat kan? Tahu tuh, urusin sama bapakmu. Sing kamu. Astagfirullahaladzim. Dek, Sana bau kamu tuh, Mas. kamu kenapa sih, Dek? Kamu yang kenapa? Udah sana, masuk urus tuh bapakmu. Stop. Bawa nih. Del. Pak, astagfirullahaladzim. Bapak kenapa sedih, Pak? Hah? Ada apa sebenarnya, Pak? Cerita Pak sama saya, Pak. Yung, tolong Yung, kalau bisa tolong cariin Bapak kontrakan atau di Mayang. Bapak udah nggak sanggup lagi Yung tinggal di sini Yung. Emangnya kenapa, Pak? Intinya Bapak sudah nggak enak sama istrimu. Bapak ngerepotin terus Yung. Enggak, Bapak enggak ngerepotin. Ini sudah menjadi kewajiban saya untuk merawat Bapak. Dela kenapa, Pak? Hah? Dela nyakitin hatinya Bapak? Enggak Yung. Cerita aja, Pak. Ya Allah, Bapak yang sabar ya, Pak ya. Mudah-mudahan suatu hari nanti kehidupan kita jauh lebih baik, Pak. Untuk sementara ini saya lagi berjuang, Pak, untuk masa depan. Bapak tunggu di sini sebentar ya, Pak. Pasti dalam menyakiti hati Bapak. Del, Apa sih, Mas? Gak usah pegang-pegang kayak gitu. apa bisa. yang sudah kamu lakukan terhadap Bapak, Del? Hah? Apa? Sehingga Bapak nangis sedih. Emang kenapa kalau bapak kamu nangis gara-gara aku? Kamu gak terima? Astagfirullahaladzim. Jadi bener, hah? Gara-gara perlakuanmu, bapakku jadi sedih. Hah? Apa yang kamu lakukan? Jawab jujur, Del. Aku tuh udah muak, tau nggak? Aku udah bosan ngurusin bapak kamu. Dari mulai pekerjaan rumah, masak, nyapu, ngepel, semua aku. Astagfirullah. Bapak kamu pun aku juga yang ngurusin. Del. Tanggung jawab kamu tuh mana, Mas? Dela, kamu itu istri aku, Del. Ini sudah kewajiban kamu. Kamu mengurus, merawat bapak saya itu sama halnya merawat orang tua kandung kamu sendiri, Del. Coba kamu bayangkan, Del. Kalau orang tua kandung kamu di posisi orang tua kandung saya, Del, gimana perasaanmu, Del? Ya nggak mungkin lah. Bapak aku tuh orang kaya, Mas. Nggak mungkin bapak aku kayak gitu. Astagfirullah, kamu sekarang sudah berani melawan suamimu, Del. Mentang-mentang kamu sekarang sudah menjadi PNS, kamu sudah mempunyai jabatan. Kamu berani melawan suamimu, Del? Ya jelas lah. Gaji kita aja selisihnya banyak, Mas. Ya. Kebutuhan kita aku yang cukupin. Kamu mikir nggak? Istri durhaka kamu, Del. Tidak sepantasnya kamu bersikap seperti ini, Del. Saya akui, Del, memang pendapatan suamimu itu jauh lebih rendah daripada pendapatanmu, Del. Tapi tidak ada alasan seorang istri berani membangkang, membantah suaminya. Saya itu imam kamu, Del, yang seharusnya kamu patuh terhadap suamimu, Del. Patuh tuh kalau suaminya bisa mencukupi kebutuhan istri. Lah kamu, Mas, kebutuhan aku aja nggak kecukupin. Kamu aja kerjanya cuma kuli bangunan, pendapatan nggak seberapa, nggak sebanding lah sama aku. Dan seharusnya ya, Mas, kamu tuh sebagai suami aku bisa ngasih aku tempat tinggal yang layak. Ini rumah dari bapak aku. Kamu juga nggak mikir. Kamu itu cuma numpang bawa bapak kamu lagi ke sini. Sadar diri, Kak. Kalau nggak suka, kamu pergi aja dari sini. Maksud kamu apa, Del? Hah? Kamu ngusir saya sama bapak saya untuk keluar dari rumah ini, Del? Kurang jelas sama ngomongnya. Hah? Astagfirullahaladzim. Udah ya, Mas. Mulai detik ini kita pisah. Astagfirullahaladzim. Kamu ngomong apa, Del? Hah? Kamu ingin pisah dengan saya, Del? Emang kurang jelas sama, Mas? Astagfirullah, Del. Ingat, Del, ya. Ini awal kehancuran dari sikap sombongmu, Del. Jangan mentang-mentang sekarang kamu sudah mempunyai jabatan, penghasilanmu lebih tinggi daripada suamimu. Kamu semena-mena terhadap suamimu, bahkan kamu meminta pisah dari suamimu. Baik, Del. Kalau memang itu semua kemauanmu, Del, akan saya turuti, Del. Tapi ingat,
Tuhan tidak tidur, Del. Semua atas perilakumu pasti ada balasannya, Del. Udah nggak usah banyak ngomong, pergi aja dari sini. Bawa tuh bapak kamu sekali. Ya, saya akan pergi, Del. Astagfirullah. Pak, mulai hari ini kita pergi dari rumah ini ya, Pak. Kita cari kontrakan yang lain, Pak. Ya. Ya enggak apa-apa ya. Saya diusir, Pak, sama adik Bapak. Ya. Pokoknya Bapak yang kuat. Bapak yang sabar. Maafin Bapak ya. Enggak, ini bukan salah Bapak. Ini salah saya, Pak. Saya sebagai anak selama ini belum bisa membahagiakan Bapak. Doakan saya, Pak. Mudah-mudahan saya selalu kuat dan tabah menjalani cobaan hidup ini, Pak. Dela sudah tidak lagi menghargai saya sebagai suaminya, Pak. Dela sudah terbutakan oleh jabatan duniawi, Pak. Sekarang ikut saya, Pak. Kita cari kontrakan, Pak. Ya Allah. Nih, bawa barang kamu. Karena ku yakin ini hanyalah ujian, ini hanya cobaan. Roda pasti berputar. Karena ku yakin ini hanyalah ujian, ini hanyalah cobaan. Roda pasti berputar. Mas, Iya, Dek. kamu tuh nggak capek apa? Sibuk kerja terus. Gimana kamu sih, Dek? Kalau dibilang capek, pasti capek. Mas kerjakan untuk kamu, untuk masa depan kita, gitu loh. Jadi yang terpenting dukung dan doakan Mas selalu ya. Lagi ngobrol apa ini? Ini loh, Pak, masalah kerjaan. Tadi Bapak hampir lupa, Yung. Ini kan jadi toh ke makam ibu. Loh, ya jadi dong, Pak. Udah. Betul loh. Pikirin kalau kamu ada kebenaran lain nggak ada toh. Nggak ada. Mungkin hari ini nanti kita ke makamnya setelah nunggu klien saya, Mas Julpek. iya, iya, Yang nggak datang ke sini mau ngambil gambar, Pak. Yaudah, Yung. Bapak tak ke dalam dulu. Nanti kalau mau berangkat panggil aja Pak di belakang. Iya, Pak. Mending sekarang Bapak istirahat dulu, ya, Pak? Yaudah, Bapak tak ke belakang dulu ya. Oh iya, Pak. Nanti tinggal panggil aja. Pak. Bagus juga itu desainnya, Mas. Ya, ini desainnya. Ini desainnya Pak Adi, ini Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk, Mas. Ya, masuk, Mas. Oh ya, Bu. Lalu, Dok. Ya. Dari mana ini, Mas? Dari rumah aja, Bu. Oh, dari rumah. Yaudah, dilanjut dulu. Oh iya, Dek. Aku masuk dulu, Mas. Gimana, Mas? Udah yakin dengan gambar yang saya tunjukkan kemarin? Udah puas? Mungkin kalau ini ada tambahan ini, Mas. Apa tuh? Kalau yang saya kemarin yang pesan itu kan minimalisan ya. Ya. Kalau ada ini nggak sih pilihan yang lain itu? Oh, kalau memang mau milih lagi ada nih. Mohon maaf ya. Ya. Sini, Mas, geser, Mas. Oh ya. Ini ada pilihan, Mas. Ini masih banyak pilihan yang untuk ukuran rumah minimalis. Sebelum Mas Julpek membangun bisa dipilih lagi gambarnya. Yang Mas suka yang mana? Kalau yang ini, yang tengah ini sama tuh Pak harganya Pak kayak yang kemarin saya ini. Kalau yang tengah ini kan rumah semi minimalis modern. Kira-kira Mas Julpek
mau mantep yang mana? Kalau saya sih sebenarnya yang kemarin ini nggak apa-apa sih Pak. Cuman saya Cocok. pengen ini apa? Nanti garasinya itu nggak usah terlalu ngabisin lokasi sini. Nanti saya di sini pinggir saya mau kasih kayak ada kolap sedikit gitu loh. Bisa kan Pak ya? Oh, bisa nanti kalau memang garasinya ini dikurangin lebarnya, otomatis gedungnya juga ini sesuai dengan lokasi tanah Mas Yulbek gitu loh. Nah, kalau boleh tahu lokasi yang mau dibangun Mas Yulbek itu daerah mana? Ini loh Pak di Desa Tawas itu loh, di Gang Mangga tepatnya itu. Desa Tawes? Iya. Gang Mangga? Iya. Ya itu lebih jelasnya pemiliknya namanya Bu Dela Pak. Kayaknya sih dia sih dulu pernah jadi pegawai negeri. Bu Dela? Iya. Orang tuanya Pak Eko? Ya Eko Suryanto nama orang tuanya. Nomor rumah 9? 9 Pak. Loh kok Bapak tahu ya malah? Astagfirullahaladzim. Mas Yulbek, kalau boleh tahu kenapa rumah itu dijual Mas? Itu kalau kata Pak Eko sih buat berobat ya Bu Dela itu Pak. Dia kan sekarang mohon maaf dia sekarang udah nggak bisa ngelihat Pak. Jadi Dela buta sekarang Mas? Iya Pak. Jadi sekarang dia udah ya yang jelas dia udah nggak bisa bekerja lagi karena kan udah cacat seperti itu. Ya Allah. Makanya semua asetnya dia itu banyak yang dijual termasuk tanah dan rumah tersebut saya beli. Astagfirullah. Nah terus mereka sekarang tinggalnya di mana Mas? Kalau mereka itu setahu saya sih tinggalnya itu di samping rumah yang dijual sama saya itu Pak. Itu kan ada rumah geribik. Nah kemarin waktu saya survei memang di situ sih. Saya nggak tahu Pak itu memang rumah dia atau memang kontrak, saya nggak tahu. Udah Mas, kalau gitu terima kasih ya Mas informasinya. Mengenai soal gambar nanti kan Mas Yulbek kan mintanya ada sedikit perubahan diperkecil. Ya nanti insya Allah saya akan rubah gambarnya dan besok tim saya yang akan menuju langsung ke alamat Mas Yulbek. Iya Pak. Ya? Ya. Oke. Ya udah kalau gitu saya tak permisi Pak ya. Ini buru-buru ini. Iya Pak. Itu tanah sah? Ya kayaknya kan Pak Buyung kan tahu sendiri orangnya sibuknya luar biasa. Pasti masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Oke Pak ya. Oke, terima kasih Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Dek, Ya. sini dulu. Sini Pak. Oh, udah pulang tamunya, Mas? Udah ini, cuma nanyain gambar tadi. Aduh Pak, hari ini kita jadi ziarah ke makam Ibu Pak. Alangkah baiknya Pak, sebelum kita ziarah ke makam Ibu, kita mampir dulu ke rumah mantan istri saya dan mantan mertua saya ya Pak. Loh, apa urusannya kamu mau mampir ke sana, Yung? Gini Pak, tadi kan saya mendapat informasi dari Mas Yulbek. Kebetulan Mas Yulbek itu yang membeli tanah beserta rumahnya Pak Eko. Mereka lagi terkena musibah Pak. Musibah apa maksud kamu? Harta benda mereka sudah habis untuk berobat Dela Pak. Dela sekarang sudah tidak bisa melihat lagi. Astagfirullahaladzim. Katanya Mas Yuli, Dela mengalami kecelakaan. Gimana Dek? Kita mampir ke rumah mantan istriku dulu ya. Mas mohon dengan keikhlasan hatimu, tidak ada maksud apa-apa. Ini niatan baik kemanusiaan. Mau bagaimanapun juga, dulu Dela juga menjadi bagian hidupku. Itu hanya masa lalu. Jadi Mas berharap kamu mengizinin Mas ya untuk berkunjung ke sana bareng-bareng. Iya, Mas. Udah pasti aku izinin. Lagian ini kan perbuatan baik. Terima kasih ya Dek ya. Ayo kita siap-siap berangkat Pak. Tolong bawa ini Dek.
Alhamdulillah ya Pak. Semakin hari saya lihat kaki Bapak semakin sudah bisa berjalan dengan lancar. Kesehatan Bapak kembali pulih seperti sedia kala. Yung. Ini berkat usaha keras kamu. Ya, Bapak Pak. berterima kasih sekali Yung ya. Itu sudah kewajiban saya sebagai anak. Saya senang Bapak bisa melihat Bapak sehat kembali, bisa berjalan lagi Pak. Ya, Pak. Dek. Astagfirullah. Saya teringat masa lalu Pak, melihat rumah ini Pak. Ayo Dek. Ini dulu rumah yang Mas tinggalin bersama mantan istri Mas dulu. Tapi kabarnya sekarang mantan istriku tinggal di rumah keripik ini deh. Ya Allah, kasihan ya Pak. Ya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Astagfirullah. Yung, Iya, ini saya Pak. Pak Usin. Iya, saya Pak Usin. Gimana kabarnya Pak? Silahkan masuk. Ya, yuk masuk. Ayo. Silahkan Pak. Siapa Pak? Buyung Del sama Pak Usin. Mas Buyung. Mana Pak Mas Buyung? Saya ada di samping model. Gimana kabar model? Aku baik Mas. Kasihan banget ya Pak mantan istrinya Mas Buyung. Loh, kamu kesini sama siapa Mas? Saya kesini sama Bapak dan juga sama istri saya, Del. Kenalin, Del. Ita namanya, Del. Kenalin Mbak, aku istrinya Mas Buyung. Kamu udah nikah lagi Mas? Iya, alhamdulillah, Del. Saya sudah menikah lagi semenjak berpisah sama kamu. Tidak lama saya bertemu dengan Ita, wanita yang tulus mencintai saya. Dia adalah wanita yang baik, wanita yang solehah. Dia mendukungku di saat saya lagi di bawah. Alhamdulillah, Del. Sekarang Bapak sudah bisa berjalan normal kembali. Dan sekarang saya sudah menjadi arsitek seperti apa yang kamu inginkan dahulu. Alhamdulillah, saya sudah bisa membeli rumah, membeli mobil, membeli kebun sawit dan segalanya. Alhamdulillah, semua itu sudah saya gapai sesuai dengan cita-cita saya. Mungkin
dengan kondisimu dan kondisi bapak seperti ini peringatan atau karma dari Tuhan. Tentunya kamu ingatkan, Del, dulu waktu kamu menjadi PNS, bapakmu menjadi juragan tanah, banyak uangnya, semena-mena terhadap saya dan bapak saya. Kamu menceraikan saya, bahkan kamu tega mengusir kami berdua. Dengan keadaan bapakku yang sakit, kamu sama sekali tidak ada hati nuraninya, Del. Jadikanlah ini semua pelajaran yang berarti untuk kalian berdua, agar ke depan kalian bisa menjaga sikap, menjaga omongan, menjaga akhlak. Dela, Pak Eko, lihat kan sekarang kehidupan saya seperti apa, Pak Eko. Kehidupan itu adalah perjuangan. Kehidupan itu adalah proses, Pak. Kita tidak pernah tahu nasib kita seperti apa ke depannya. Ku yakin ini hanyalah ujian, ini hanya cobaan. Seburuk apapun suamimu, ya, sehina apapun suamimu, kamu tidak boleh membangkang, karena ridhomu adalah ridho suami. Jangan mentang-mentang kamu mempunyai jabatan, kamu semena-mena terhadap suamimu. Setinggi apapun jabatan seorang istri, itu tidak boleh mengabaikan seorang laki-laki. Maafkan saya, Pak Husin. Iya, Pak. Saya sudah memaafkan kesalahan Bapak di masa lalu terhadap saya dan Bapak saya. Dan juga kamu, Del, kamu bertobatlah, ya. Selagi kamu masih diberikan kesempatan, ya, jadikan semua ini pelajaran. Yaudah, Pak, sekarang kita mau pamit, Pak. Yuk, Pak Husin. Ya, Pak Eko. Maafkanlah anak saya. Tidak ada yang salah dalam hal ini, Pak Eko. Semua hanya pelajaran hidup untuk kita semua. Anak saya sebenarnya baik, cuma saya yang jahat, Pak. Tidak usah dipikir, Pak Eko. Tidak apa-apa. Yang dia lakukan atas perintah saya semua. Apa-apa, Pak Eko. Bermohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Eko. Semoga Allah masih mau mengampuni kalian berdua, ya. Pak, sebelum saya pamit, saya ada sedikit rezeki untuk Bapak sama Dela. Mohon diterima ya, Pak. Setinggi apapun pendidikan seorang istri, sebanyak apapun penghasilan seorang istri, karir terbaiknya adalah sebagai ibu rumah tangga. Bayarannya termahal adalah ridho dari seorang suami, karena bisa menghantarkan ke surga.